Hari ini saya hendak mengajak Anda untuk bertemu dua sosok tamu yang saya undang untuk menceritakan pengalaman mereka berkaitan dengan teknologi yang mereka kembangkan. Yang satu boleh dibilang teknologi tinggi atau dalam, tapi yang satu lagi teknologi yang sederhana atau biasa disebut dengan teknologi terapan. Yang menjadi sama dari kedua sosok ini adalah manfaat yang diberikan untuk sumbangan kepada ilmu pengetahuan dan manfaatnya untuk masyarakat. Siapa dia? Yang pertama adalah Kang Dian Rusdiana Hakim. Terima kasih Kang Dian. Ya, sama-sama. Datang dari Bandung nih ya. Iya, dari Makanya Bandung. saya panggil Kang. Ya. Ya, dengar-dengar Anda ini membuat atau perusahaan Anda membuat drone yang bisa terbang 3 kali lebih tinggi dari tingginya lalu lintas pesawat. Ya. Yang saya tahu kan biasanya terbang di ketinggian 30.000 kaki ya, rata-rata pesawat ini ya, di sekitar itu. Artinya drone yang Anda ciptakan ini bisa lebih tinggi 3 kali lipat dari itu. Betul. Jadi di 120.000 feet, kisaran di 30 km lah. 30 Ya, km. itu sudah masuk ke stratosfer. Dengan ketinggian seperti itu, bumi ini sudah kelihatan bulat atau belum? Sudah, yang jelas langit sudah hitam. Langit sudah hitam, lengkung bumi sudah terlihat dari kamera dengan padahal dengan vokal yang kamera yang sempit pun lengkung bumi terlihat bulat. Terus pertanyaannya kenapa kami mencoba terbang ke zona itu, area itu gitu. Nah, kami ingin riset di bagaimana sih kondisi dari penerbangan di stratosfer karena kami berpikir untuk kedepannya untuk membuat wahana pesawat stratosferik untuk substitusi ataupun bukan untuk inilah kan sekarang satelit komunikasi GPS dan lain-lain itu untuk remote sensing dan lain-lain itu menggunakan GPS. Iya. Nah, ada satelit rendah yang low Earth orbital yang orbitnya hanya paling rendah, itu pun harga satelit komunikasi ataupun yang lain-lain itu tidak begitu mahal sebetulnya. Teknologinya pun teknologi biasa-biasa saja. Tapi untuk membuat satelit itu masuk ke orbit bumi, itu memerlukan effort yang besar dan biaya yang sangat mahal. Untuk didorong ke ketinggian. Ke ketinggian masuk ke orbit. Biasa yang pakai roket-roket Ya, itu. pakai roket. Kalau pakai drone ini bisa ditarik sampai ke sana terus dilepas di atas gitu. Ya, kalau dengan drone ini harapannya nanti drone-nya ini bisa terbang selama misalkan let's say 3 bulan gitu, terbang di stratosfer dengan solar panel dan lain-lain. Tentunya dengan biaya lebih murah daripada menerbangkan satelit kan. Nanti ujung-ujungnya manfaatnya untuk komunikasi di darat ataupun remote sensing begitu. Jadi tujuan Anda sekarang sebenarnya untuk penjajakan dengan drone yang Anda ciptakan ini. Iya. Oke, tapi tujuan berikutnya itu tadi. Itu drone-nya berapa berat itu ya? Berapa besar itu? Ukuran drone-nya kecil, hanya 1,2 meter. Ini bukan wahana sesungguhnya yang nanti akan beroperasi di sana. Jadi ini sebetulnya lebih ke alat uji, mengambil sampel seperti apa sih kondisi di stratosfer. Untuk disesuaikan dengan apa yang dibuat nanti. Iya, betul. Nanti untuk revert untuk desain berikutnya. Karena yang di sana itu kan kondisinya ekstrim. Temperatur itu minus dingin lah. Iya, minus 70 derajat. Minus 70 derajat. Beku itu. Iya, beku. Tapi kepadatan udaranya kan sangat tipis. Oksigen sudah mulai tipis. Dan itu pun untuk acuan nanti kita mendesain pesawatnya. Oke. Karena jadi pendekatannya empirikal lah, pendekatan empirikal karena sebetulnya ya saya teorinya sebenarnya kita di atas kertas bisa tahu, tapi itu nggak menjamin gitu ya. Jadi lebih baik kita terbangkan betul-betul drone-nya sampai pada titik itu. Ya, dan itu sudah berhasil kan? Sudah berhasil. Sudah diuji coba kan? Sudah. Ekspedisi itu sebetulnya kolaborasi dari semua beberapa teman-teman lah banyak. Jadi bukan hanya kami, tapi ada yang tim-tim yang lain, misalkan supporting bahkan ada yang support lagu, ada yang support sepatu. Tapi ini anak-anak Indonesia kan? Ya, anak Indonesia. Oke, jadi ini bukan kita beli dari luar drone-nya? Bukan. Dan itu juga difasilitasi untuk lapangan terbangnya lah. Di Pamengpeuk itu di Garut itu oleh Pusat Penerbangan 8. Saat itu masih belum BRIN, masih 8. Dan sebetulnya itu awalnya ide ini seperti muncul di awal itu saya yang punya ide itu sebetulnya gini.
tadinya mau diterbangkan di Hari Kebangkitan Nasional untuk keperluan memotivasi anak-anak Indonesia. Apa yang kegiatannya simple, hanya menuliskan cita-cita anak-anak Indonesia di dalam secari kertas. Nah, kami gantung setinggi langit, gimmicknya seperti itu. Jadi menggantungkan cita-cita anak Indonesia setinggi langit disebar. sehingga ketika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Betul. Bung Karno. Bung Karno itu. Anda kan bukan cuma memproduksi drone yang ini, Anda sudah memproduksi banyak drone kan, banyak jenisnya ya. Udah berapa banyak seingat Anda drone yang diproduksi? Kalau yang ada beberapa tipe, kalau yang sudah diproduksi itu dari 2010 itu. Kalau yang tipe yang AI 450 namanya, itu yang flagship di awal itu yang penjualan yang paling banyak itu lebih dari 300 unit. Itu dipakai untuk apa ini? Sektor industri perkebunan. Perkebunan untuk? Kebanyakan di perkebunan sawit. Pertama dari survei awal, planting, terus menghitung pokok tanaman, melihat tingkat kesuburan dari tanaman. Kalau ada yang mati ketahuan. Ini direkam pakai kamera semuanya ya. Jadi kita bisa melihat mana yang gampangnya, mana yang kurang pupuk, kelebihan pupuk itu bisa kelihatan. Terdeteksi. Kita tuh lebih ke bukan menjual drone-nya tapi menjual solusinya. Jadi solusi misalkan di hutan tanaman industri untuk keperluan masuk alat berat. Itu kan harus dihitung elevasinya, kemiringannya berapa. Nah, jika di manual oleh manusia di tanah, biasanya ada cost-nya tinggi, ya kan? Waktunya lama, dan ada kadang-kadang ada orang bermain lah di situ. Elevasinya 10 derajat, dibilang 15 derajat supaya lebih mahal masuk kontraktor yang masuk alat berat. Tanpa bisa dicek kebenarannya ya. Nah, dengan drone ini terbuka sampai level owner itu tahu bahwa kondisinya seperti itu. Jadi dia bisa mengirit lebih irit biaya begitu. Oke, itu salah satu fungsi. Dan ini yang paling laku ini ya. Yang itu jenis ini ya. Iya. Terus jenis lain? Jenis lain itu kan drone ini kan di awal itu hanya sensing kebanyakan, hanya untuk mengambil data atau survei. Nah, seiring teknologi berjalan, drone itu sudah bisa jadi manipulator atau melakukan aksi gitu. Apa itu misalnya? Misalkan herbisida, menyemprot hama untuk fertilizer, untuk menanam benih. Pengalaman kami di 3 tahun yang lalu itu kami reboisasi mangrove, lahan mangrove. Kenapa mangrove? Karena mangrove itu kalau mau tanam mangrove itu perlu waktu yang lama untuk pembibitan. Terus untuk nanamnya itu di area-area rawa kan, orang itu bisa masuk, kesulitan tinggi. Dengan drone ini lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Dijatuhkan dari atas gitu? Bukan dijatuhkan tapi ditembak. Oh, ditembak. Karena perlu penetrasi masuk ke dalam lumpur. Kalau dijatuhkan saja itu bisa kena rom. Kena rom, hanyut ya. Dan itu juga tidak bisa tumbuh. Dan yang kita buat itu bukan hanya drone tapi ininya, benihnya. Benihnya itu, di dalamnya itu ada nutrisi, ada tanah lempung daerah situnya juga, ada bibitnya. Dan itu pas masuk penetrasi, dia bisa tumbuh dengan cepat. Tapi kan kalau kita bayangkan, ini terbang di daerah pesisir, kemudian dia harus menembak. Berapa banyak dalam kurun waktu tertentu untuk dia bisa tanam mangrove? Satu kali terbang itu bisa membawa 1.200. Sampai 1.400. Dengan kemampuan ditembakkan ke bawah tadi? Betul. Ukurannya sebesar kelereng. Drone-nya? Drone-nya kira-kira sebesar ini. Tapi jenis yang rotary wing, bukan yang yang bisa statis gitu ya, terbang gitu ya. Saya dengar Anda juga membantu drone untuk militer ya? Betul. Saya nggak tahu apakah ini sama seperti yang dipakai atau digunakan di perang Rusia-Ukraina. Tapi pertanyaan berikutnya tentu banyak orang yang ingin tahu siapa Anda. Anda ini lulusan apa? Saya lulusan, bisa dibilang lulusan SMA. Lulusan SMA? Karena D3 saya informatika pun sebetulnya tidak hampir selesai, tapi saya tidak selesaikan. Oh, jadi Anda D3 aja nggak selesai? Ya, S1 nggak selesai juga. S1 saya ada di 2 fakultas, di psikologi, ekonomi, pindah ke kampus
ada pernah bareng di 2 kampus, tapi semua nggak ada yang selesai. Jadi kalau saya tanya ijazah Anda cuma, SMA. tapi bisa bikin drone. Iya, bisa ya. Oke, nanti cerita ya, Ya. bagaimana awal mulanya sampai Anda kok terlibat untuk pembuatan drone dan saat ini punya perusahaan yang merakit atau membuat drone untuk segala macam kepentingan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Drone-drone ini adalah produksi Aero TerraScan. Dian Rusdiana Hakim adalah sosok di balik Aero TerraScan. Berawal dari hobi dan belajar secara mandiri alias otodidak, Dian mendirikan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis drone ini. Dian tidak menyelesaikan pendidikan tingginya, namun ia mempekerjakan banyak sarjana dan pasca sarjana di perusahaannya yang berpusat di Bandung, Jawa Barat. Beliau ini sosok yang ini sebenarnya revolusioner. Jadi beliau ini sangat mengamati perkembangan teknologi yang ada di luar, terutama berkaitan dengan robotics dan drone seperti itu. Jadi beliau ya bisa dibilang pionir, Pak. Pionir untuk drone, pengoperasian drone dan desain drone di Indonesia. Perusahaan-perusahaan baik di dalam negeri maupun luar negeri telah banyak yang menggunakan drone produksi Aero TerraScan. Di sektor swasta, drone karya Dian banyak dimanfaatkan di bidang pertanian, logistik, dan mitigasi bencana alam. Drone produksi Aero TerraScan juga telah banyak berkontribusi bagi dunia militer dan keamanan Indonesia. Di dunia militer, drone digunakan untuk misi pengintaian dan penyerangan. Aero TerraScan bekerja sama dengan sejumlah pihak telah berhasil menerbangkan drone buatan mereka ke lapisan stratosfer sehingga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Baik, Kang Dian, kita lanjutkan ya. Dengan kemampuan yang kita lihat atau kita dengar hari ini, kenapa Anda tidak bisa menyelesaikan D3? Saat itu memang saya hobinya lumayan banyak. Jadi hobi main musik juga, hobi robotic programming, hobi air modeling juga. Jadi drone ini dulunya memang saya hobi di air modeling. Tahun 94 itu saya hobi main remote control helikopter. Nah, remote control helikopter itu saat itu susah sekali. Harus bisa setahun 2 tahun untuk belajar itu. Ini tahun berapa ini? Tahun 94. Oke, 93. belum seperti yang kita kenal drone-drone apa segala macam ya. 94. Nah, saat itu saya bisa menerbangkan helikopter, tapi teman-teman yang lain kok sulit gitu. Nah, saya berpikir untuk membuat alat supaya helikopter itu mudah dikendalikan. Membuatlah kontrol untuk lebih mudah memakai sensor. Ini belajar di mana? Nah, itu belajarnya ya sendiri. Oh, otodidak. Otodidak, betul. Belajar sendiri. Nah, tapi nanti, sudah punya ilmu yang Anda dapat dari D3 informasi ini, ya, informatika ini? Iya, programming kan di situ sudah ada. Oke, tapi ini belum diterapkan ya? Iya. Anda mencoba menerapkannya di dalam konteks main helikopter ini? Iya, betul. Nah, dari situ helikopternya kan harus punya manfaat lah buat apa gitu, bisa dimonetisasi lah, ada bisa bermanfaat untuk apa. Nah, saat itu pasang kamera untuk syuting film layar lebar, sinetron, iklan dan lain-lain. Saat itu masuk ke industri itu hanya sebentar. Masuk di industri itu karena ada sesuatu hal yang kurang sreg di sisi saya, kurang begitu terukur gitu pekerjaannya, karena lebih kebanyakan ke art kan, ke seni, mengambil gambar begitu. Nah, makanya saya membuat drone untuk pengukuran saat itu. Pengukuran apa? Tanah. Oke. Untuk melihat kontur tanah, mengukur tanah, stockpile untuk ditambang. Saat itu memang belum ada yang jual drone di dunia ini yang khusus untuk pemetaan tadi. Iya, disebutnya small format photogrammetry. Jadi
semua format fotogrametri ini sudah dilakukan. Teknologi yang saat itu pun sudah ada, tapi memakai pesawat berawak. Beneran. Terus harganya mahal, metodenya juga cukup rumit. Nah, saya saat itu membuat aplikasi itu, tentunya perlu istilahnya tuh perlu pengujian atau perlu apa ya? Perlu dibuktikan kaidah-kaidah metodologi yang saya buat. Nah, saya waktu saat itu di UGM kerjasama dengan UGM membuat lebih ke proof of concept lah. Prototype gitu. Prototype diuji lah oleh akademisi, oleh dosen-dosen dari geodesi, geologi, planologi dan lain-lain, dan sektor industri. Ternyata saat itu pas diuji coba bisa dipakai, walaupun saat itu memang masih kurang efektif lah, tapi sudah bisa diimplementasikan di industri. Nah, dari saat itu titik baliknya Pak Mas, perusahaan besar sawit membelilah drone kami beberapa unit. Dari situ kami berkembang, beriterasi di sipil. Oke, stop sampai di situ dulu. Karena lepas dari nggak lulus D3, Anda tadi ya kemudian bisa bekerja sama dengan para akademisi, ya. Bahkan kemudian belakangan dengan teman-teman dari ITB ya. Di mana di dalamnya tim ini ada doktor, profesor, ada orang-orang pinter lah ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Drone membawa senjata, membawa senapan serbu, atau membawa mortar gitu, itu pun kami produksi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.